Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa biniyati salihah wa ila jami'i hajatina wa hajatikum khususan ila wa liwalidina asatidina wa ma'alimina wa muassis wa muwaqif yayasan pendidikan Darussalam. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang kita awali dengan tematik dulu, yakni pembelajaran 3 di tema 6. Anak-anak boleh silakan dibuka di buku paket atau di LKS pembelajaran 3 tema 6. Kita mulai. Kita akan membahas tentang interaksi manusia dan lingkungan alam. Ini ada di pembelajaran 3, tema 6, kelas 5. Apa sih interaksi itu? Kita lanjutkan. Yang pertama, interaksi adalah hubungan saling bergantung. Misalkan, anak pasti saling atau anak selalu bergantung kepada orang tua, itu namanya interaksi. Jenis lingkungan alam. Nah, itu tadi interaksi berarti hubungan. Nah, sekarang apa hubungannya manusia dengan alam? Alam di sini contohnya ada banyak. Yang pertama, tumbuhan, hewan, pantai, kebun, hutan, cuaca, sawah, gunung, laut. Ini semuanya lingkungan alam. Jadi semua yang ada di sekitar kita, ya, baik itu tempat maupun hewan, tumbuhan, itu disebut dengan lingkungan alam. Bagaimana bentuk interaksi manusia, bentuk hubungan manusia dengan lingkungan alam sebagai berikut. Nah, interaksi manusia dan lingkungan. Pada gambar kita dapat melihat Pak Tani, sawah, dan kerbau. Apa aktivitas yang dilakukan Pak Tani? Yakni sedang membajak sawah. Apa interaksi yang terjadi? Yang pertama, manusia di sini adalah Pak Tani berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan. Apa lingkungannya? Yaitu sawah dan kerbau. Mengapa kita perlu berinteraksi dengan alam, dengan lingkungan? Mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan atau alam? Karena kita, manusia dan lingkungan alam itu saling bergantung atau membutuhkan. Contoh, manusia butuh ayam untuk dimakan. Siapa yang suka makan ayam? Nah, itu mesti kita butuh ayam untuk dimakan. Kemudian ayam juga butuh manusia agar diberi makan dan dilestarikan. Ayam pun juga butuh kita. Seandainya ayam tidak ada manusia, ya, siapa yang memberi makan? Kita juga begitu. Seandainya tidak ada ayam, nah,
kita juga bingung, yang suka makan ayam nanti ganti makan yang lain akhirnya. Nah, itu akhirnya terjadi yang namanya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini adalah hubungan saling bergantung atau saling membutuhkan. Ini contohnya, gambarnya anak yang sedang memberi makan ayam. Suatu saat ayam ini akan disembelih, dimakan oleh anak. Nah, itu namanya hubungan timbal balik, saling butuh, saling bergantung. Dampak positif adanya interaksi. Interaksi nanti bisa menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dulu, yang pertama, terpenuhi kebutuhan manusia. Dengan adanya interaksi manusia dan alam, kebutuhan hidup manusia akan terpenuhi. Nah, ini contohnya tadi. Karena adanya interaksi manusia dengan ayam, ayamnya disembelih, kemudian digoreng, dimakan. Kemudian, melestarikan lingkungan. Lingkungan juga butuh manusia. Misalkan tumbuhan ini adalah lingkungan alam, ya tadi sudah disebutkan di awal tadi. Tumbuhan ini kan lingkungan alam. Juga butuh manusia agar bisa lestari. Seandainya tidak ada manusia yang menyiram tumbuhan ini, tidak akan besar. Itulah yang namanya dampak positif interaksi. Tadi sudah disebutkan adanya timbal balik. Selanjutnya, dampak negatif dari interaksi. Ini gambar hutan, karena adanya interaksi manusia dengan lingkungan, hutan ini akhirnya ditebang oleh manusia. Nah, ini interaksi yang negatif. Lingkungan alam berupa hutan, pohon, ditebang oleh manusia. Ini interaksi yang negatif, sehingga timbullah akibatnya adalah tanah longsor dan banjir bandang. Lingkungan yang diperlakukan jelek oleh manusia, maka dia akan memberikan timbal balik yang jelek pula. Lingkungan ini ditebang, pohonnya ditebang, hutannya digunduli, sehingga tidak ada yang menahan air di sini. Kemudian lingkungan memberikan timbal balik, yaitu berupa bencana alam, tanah longsor atau banjir bandang, sehingga tempat tinggal manusia rusak. Nah, ini adalah sebuah interaksi yang negatif. Bentuk interaksi antara manusia dan alam yang pertama, interaksi menyesuaikan. Gambar orang yang tinggal di daerah kutub, daerah salju. Apa yang harus dilakukan agar interaksinya menyesuaikan? Orang Eskimo tinggal di daerah kutub, sehingga harus berpakaian tebal atau jaket setiap waktu. Nah, ini namanya orang Eskimo, orangnya tinggal di daerah yang bersalju, di kutub, yang selalu ada saljunya, yang sangat dingin. Nah, karena mereka tinggal di daerah seperti itu, mereka harus menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan alamnya, sehingga mereka harus berinteraksi dengan lingkungan tersebut, harus memakai jaket setiap hari. Begitu juga kalau kita di Indonesia, karena Indonesia ini tropis, ya, setiap hari ada sinar matahari, makanya kita jarang berpakaian seperti ini, karena kita penyesuaian. Seandainya kita setiap hari pakai jaket, mungkin ya setiap hari kita akan berkeringat terus, ya, akan kepanasan malahan. Nah, itu perbedaan antara kita dan mereka. Interaksinya harus berbeda, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita. Selanjutnya, interaksi mendominasi. Mendominasi ini artinya menguasai. Bagaimana bentuk interaksi yang menguasai? Nah, manusia selalu mendominasi antara interaksi alam. Nah, manusia karena mereka punya akal, karena kita ini punya akal, sehingga kita akan mendominasi. Contohnya, kita bisa mengambil sumber daya alam sepuasnya.
kalau tidak ada aturan maka akan ngawur, sehingga perlu dibuatkan aturan. Ini orang mengambil pasir di sungai, seandainya tidak ada aturan akan dikeruk terus. Nah, ini akan berbahaya, banyak ikan mati, terus terjadi daerah pinggir sungai ini akan jatuh tanahnya, longsor, lingkungannya akan jelek, kotor ya. Jadi ini adalah disebut interaksi mendominasi. Manusia biasanya akan mendominasi sebuah interaksi dengan lingkungan alam. Baik, sementara itu dulu anak-anak. Untuk tugasnya ada di LKS. Kalian buka LKS-nya, pembelajaran 3. Pembelajaran 3 itu ada di halaman 11. Jadi kalian nanti buka halaman 11 ya, pembelajaran 3. Nah, yang dikerjakan itu yang pertama halaman 12. Halaman 12 yang ini. Halaman 12. Kemudian halaman 13 yang tabel itu kalian isi. Nah, itu ada hasil interaksi lingkungan dan alam ini Pak Tani yang sedang ke sawah, maka hasilnya akan menghasilkan padi. Nah, itu menghasilkan nasi, itu boleh kalian isi, boleh sebisanya. Nanti kemudian dilanjutkan halaman 14. Kemudian halaman 15 ya sampai halaman 15. Oh maaf, sampai halaman 14 saja. Berarti mulai halaman 11 sampai dengan halaman 14. Tugasnya mulai halaman 11 sampai 14 di buku LKS. Jadi cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Untuk LKS tidak perlu difoto, nanti kita cek ketika ada tatap muka. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wallahul muwaffiq ila nahdatin bil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.